Malam kita ketemu lagi untuk membahas soal variasi yang ke-8 sekarang ya, dari limit untuk X mendekati infinity ya. Nah, kalau kita lihat di layar, soalnya itu kan seolah-olah ya fungsinya bukan merupakan bentuk rasional, karena seperti tidak ada pernya itu ya, yaitu tetap merupakan bentuk bentuk rasional. Hakikatnya fungsi rasional itu kan fungsi yang bisa diubah bentuknya menjadi bentuk A per B ya, di mana A itu fungsi di posisi pembilang, B itu fungsi di posisi penyebut. Ya, ya kalau itu kita bagi dengan 1/1 itu juga otomatis sudah berubah menjadi bentuk rasional ya, secara simpel seperti itu ya. Nah, tetapi memang kita harus ingat bahwa penyelesaian dari limit fungsi untuk X mendekati infinity ya, prinsip praktis yang sudah kita pelajari adalah membandingkan derajat dari pembilang dan penyebut. Derajat itu pangkat tertinggi ya. Ya, dengan pemikiran bahwa baik pembilang maupun penyebut itu bentuknya adalah polinomial, sama-sama fungsi polinomial ya. Oke. Nah, kalau begitu kita harus punya pembilang, harus punya penyebut kan? Seperti itu ya. Nah, cara yang kita akan lakukan di sini adalah dengan mengalihkan fungsi tersebut ya, fungsi pada soal itu dengan sekawannya. Dengan sekawannya, maka bentuknya kemudian menjadi limit untuk X mendekati infinity ya, dari fungsi akar 3x minus 2 dikurangi ya akar x plus 3 gitu ya. Nah, ini ketika disubstitusi memang hasilnya menjadi infinity minus infinity ya, dan infinity minus infinity itu memang bentuk tak tentu ya, yang tidak bisa ditentukan secara eksak hasilnya ya. Ini memang berbeda dengan tak terdefinisi. Kalau tak terdefinisi itu tidak ada hasil, tetapi kalau bentuk tak tentu itu kita punya pilihan yang sangat banyak, maka tidak bisa ditentukan secara eksak gitu ya. Perbedaannya secara filosofi seperti itu. Oke, maka kemudian kita kalikan bentuk ini dengan sekawannya. Sekawannya berarti apa? Berarti akar 3x minus 2, ini ditambahkan, ditambah akar X plus 3. Begitu ya. Tetapi harus dibagi dengan sekawan juga. Dibagi dengan ini lagi kan. Ya. Akar 3x minus 2 ditambah akar X plus 3. Mengapa harus dibagi dengan sekawannya lagi? Karena kalau tidak dibagi dengan sekawannya lagi, kita sedang mengubah soal ya. Ini sekawan, per sekawan ini hakikatnya kan dia sama dengan 1. Jadi ketika fungsi dalam soal ini kita kali dengan 1, kita tidak sedang mengubah soal kan? Ya, hanya mengubah bentuk ya. Begitu ya. Jadi kita hakikatnya sedang mengalih dengan 1, tapi 1 itu kita ubah bentuknya menjadi sekawan dari fungsi soal ini per dirinya sendiri. Per dirinya sendiri. Ya. Per sekawan dari fungsi soal itu sendiri. Maksudnya seperti itu, ya. Oke. Nah, lalu kita kalikan sekarang. Yang dikali tentu fungsi pada soal dengan pembilangnya saja ya. Maka menjadi limit ya untuk X mendekati infinity. Oke. Nah, kita kalikan ya. Maka akarnya menjadi hilang ya. Oke. 3x minus 2. Kemudian ini minus dikali plus menjadi minus ya. Dan kemarin waktu kita bahas di video sebelumnya, kita beri kurung dulu di sini ya. Setelah minus kita beri kurung. Sekarang kita coba langsung buka kurungnya ya. Kita belajar lebih cepat. Kita langsung buka kurungnya. Nah, karena minus dikali plus itu minus, maka semua tanda di dalam akar ini ya akan berubah. Ini plus ya, maka menjadi minus ya. Langsung minus X. Ini plus menjadi minus 3. Begitu. Nah, yang bagian penyebutnya itu tinggal kita tuliskan saja.
tidak usah kita ubah apapun ya. Maka menjadi akar 3x minus 2 ditambah akar x plus 3. Begitu ya. Nah, kita hitung dulu bagian yang atas ini. Tulis lagi limit x mendekati infinity. Sorry ini. Ya. Ya, tertekan pentabnya tadi ya. X mendekati infinity per 3x dikurangi x, 2x. Kemudian min 2 dikurangi 3 itu minus 5. Ya. Kemudian yang bawah, bagian penyebut itu tetap, tidak ada perubahan. Ya. 3x minus 2 ditambah akar x plus 3. Oke, nah sekarang bentuk fungsinya sudah mapan. Sudah mapan untuk kita bandingkan derajatnya. Oke, kita lihat derajat yang pembilang. Ini 2x ini. Derajatnya adalah 1. Ya, dia berpangkat 1. Kemudian yang di bagian bawah ini akar. Ya, akar x. Akar x itu berarti x pangkat setengah. Ini juga di sebelah kanan akar x. Akar x itu berarti x pangkat setengah. Maka derajat dari penyebutnya adalah setengah. Derajat dari pembilang itu 1, derajat dari penyebut itu setengah. Berarti tinggi yang atas. Karena tinggi yang atas, tinggi pembilang derajatnya, maka berdasar prinsip yang sudah kita pelajari kemarin, hasilnya pasti akan menjadi infinity atau tak hingga. Ya. Begitu ya. Kita lihat ini kan angkanya positif soalnya. Oke, angkanya positif. Hasilnya akan menjadi plus infinity. Begitu ya. Oke, semoga ini membantu, menolong. Oke.